statementnya gitu. Kan gitu. Kemudian Anda tadi mengatakan ini kan hal yang sunnah. Ngapain? Yang sunnah ya nggak apa-apa, nggak dikerjakan semampunya aja loh. Dari mana Anda mengatakan hukum sunnah itu? Hukum sunnah sendiri itu produk bid'ah, Makruh, wajib, bos ya, haram, makruh, mubah, sunnah. Tidak ada, itu produk bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Desoya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Ngopi bro, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Nggak mau juga kan? Nah kaum muslimin, ya statement dari Gus Baha, ya itu seharusnya statement yang keluar dari orang awam kaum muslimin, orang yang nggak ngerti ilmu agama, orang yang nggak ngerti pendidikan. Tapi kalau keluar dari mulut orang yang katanya tokoh agama, yang katanya ulama, yang katanya berpendidikan tinggi, berilmu tinggi, sampai keluar statement yang seperti itu kan konyol kaum muslimin. Ya. Celana di atas mata kaki itu perintah Nabi Muhammad SAW. Cingkrang setengah betis di atas mata kaki itu yang benar. Ya, ada itu video dari Buya Yahya. Silakan cek videonya. Ya. Kemudian kalau dianalogikan dengan Nabi kan hidupnya di Mekah. Kenapa Anda hidup di Indonesia? Kalau mau sesuai dengan sunnah ya Anda hidup di Mekah. Ya Allah, ini kan katanya ulama, katanya Gus Bahala itu memang ulama bang, memang ulama. Oke, mengenai Isbal lagi bos. Enggak, tadi nyinggul-nyinggul Isbal dia. Isbal kan sudah hilaf pak, ya sudah hilaf. Perbedaan pendapat antar ulama, katanya itu yang benar. Nah berarti yang lain salah. Berarti ulama yang berbeda salah. Imam-imam ulama-ulama salaf yang berbeda salah. Gitu. Hindari kata-kata itu pak. Jika sudah hilaf, ini yang benar, ini yang paling benar. Nggak usah lah. Kalau untuk kalangan Anda sendiri silahkan. Ini yang kita pakai, begitu. Jika ini yang benar, ini yang salah, berarti ada kalimat begitu. Maka hindari kata-kata itu pak. Jika itu memang sudah hilaf, sudah ikhtilaf antara ulama, maka jangan ada kata-kata ini yang lebih benar. Jangan begitu. Nah, gitu. Sudah ikhtilaf ya, narasinya dirubah, ini berbeda pendapat, kami memakai yang inilah kan enak gitu. Sudah narasinya menyudutkan kayaknya bos. Iya. kan statement konyol namanya kaum muslimin. Ya, statement yang harusnya keluar dari orang-orang yang nggak paham agama. Apa hubungannya Nabi hidup di Mekah sementara kita hidup di Indonesia? Ya. Apakah ada kesunahan untuk hidup di Mekah? Ya, apakah ada perintah untuk kita itu hidup di Mekah saja kalau mau sesuai sunnah? Ya nggak ada kaum muslimin ya. Ketakwaan itu dengan cara, ya ketakwaan itu bisa diraih dengan cara kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang sekecil apapun kita berusaha untuk mengerjakan. Kalau bisa mengerjakan sunnah yang besar itu lebih baik. Ya. Kalau dikatakan Nabi Muhammad SAW hafal Al-Quran, kalau mau ikut sunnah, ya harus hafal Al-Quran. Siapa yang mengatakan harus? Ya. Apakah kemudian orang yang berusaha mengikuti sunnah harus sama persis? Ya enggak. Paling tidak mengamalkan semampunya. Oke, berarti nggak harus sama persis loh pak ya? Nggak harus sama persis. Oke, semampunya sudah. Tadi Ya, mampu melakukan untuk memakai celana di atas mata kaki, memelihara jenggot, ya itu bagus. Tadi memakai celana di atas mata kaki itu yang benar, berarti yang nggak di atas kaki itu salah. Sekarang hilangnya bagus. Tuh beda lagi Anda ini, nggak konsisten kepada hukum Anda sendiri. Tapi diiringi juga oleh mereka dengan sholat berjamaah di masjid, ketemu dengan sesama muslim, saling mengucapkan salam, ya, memberikan senyum sesama muslim. Kok banyak sekali yang nggak mau ke masjid untuk sholat berjamaah, ya cuma sholat Jumat aja. Koreksi di kelompok Anda itu, di Salafi Wahabi, emang mereka mengucapkan salam kepada yang selain kelompok? Enggak kan? Enggak, mereka itu iya, mereka itu mengucapkan salam hanya melihat ciri-cirinya bos, karakternya bos. Jika berjenggot, celincing kerang, oh ini kelompok saya, maka assalamualaikum. Jika bukan,
Ya nggak bakalan. Oh gitu. Contohnya, jika mereka ke pasar lah, apa assalamualaikum dulu, walaupun itu semua Islam. Orang di pasar itu rata-rata Islam, tapi nggak ada itu mereka yang saya lama ya bergaul dengan orang-orang Salafi ini ya. Apa? Dan mereka tidak pernah memang mengucapkan salam kepada yang bukan kelompoknya. Oke, nggak pernah. Kumpul Bang. saja nggak boleh. Kumpul aja nggak boleh, apalagi mengucapkan salam, ya kan? Itu loh. Apa mereka itu nggak menganggap kita orang Islam? Nggak tahu, bos. Itu loh, bos. Iya. Bos ya. Itu mereka sekarang menuduh kita, bos, yang nggak pernah mengucapkan salam, bos. Iya, oh, bos ya. Padahal sama saja, ya kan? Karena terlalu banyak orang Islam. Kemudian, andaikan di pasar, apa iya kita harus satu-satu mengucapkan salam kepada orang di pasar itu? Kan nggak mungkin, Pak. Masalah senyum, semua orang bisa menilai kelompok Anda itu mahal senyumnya, susah untuk tersenyum, rata-rata manyun-manyun, kurang sumeh wajahnya. Karena apa? Merasa sekelilingnya itu bid'ah semua. Makanya dia sempit di dunia ini, merasa hidupnya sempit dan terkungkung karena mereka hidup di sekitar orang-orang yang ahli bid'ah, yang orang-orang tersesat. Makanya mereka jarang senyum. Itu sudah fakta ya, Pak. Bahwasanya kelompok Anda itu jarang senyum, Pak. Gitu loh, Pak. Menampakkan diri. Iya, menampakkan diri aja nggak mau, apalagi senyum Anda itu. Oke, lanjut. Ya. Coba. Padahal itu masalah yang gampang kaum muslimin, masalah yang gampang. Iya, yang gampang. Lakukan. Lakukan, Jangan ayo. orang dikoreksi, Anda sendiri enggak. Ayo Pak, senyum Pak, senyum. Senyum. Ayo. Jangan hanya ke kelompoknya saja yang senyum. Ke lain kelompok itu saudara. Jika masih menganggap muslim, ya sudah, salam. Senyum itu kan harus menampakkan wajah berseri-seri. Iya. Bapaknya harus ditampakkan wajahnya berseri di sini. Itu Afdhalul Mukmin loh, Pak. Di hadisnya itu kan Afdhalul Mukmin itu. Mengucapkan salam, senyum. Ya kan? Nggak usah mandang-mandang kelompok. Bahkan kita orang kafir kalau perlu ya senyum, bos. Senyum, Bos. Iya, senyum. Ya kan? Ya, ketemu sesama muslim, ya tidak mengucapkan salam. Banyak orang NU yang seperti itu. Banyak orang NU, banyak juga kelompok Anda rata-rata malahan. Hanya mengucapkan salam ke kelompoknya saja. Waduh. Selain kelompoknya mungkin karena nggak dianggap muslim, nggak mengucapkan salam. Ya, bapaknya itu kayaknya sudah pernah nyentuh semuanya ini. Orang NU itu banyak, Pak. Banyak sudah disensus tak ini. Tapi orang-orang NU coba, sudahlah jelas perkara ringan, mereka tidak mau mengerjakan banyak, tapi mereka mengklaim paling sunnah. Ya coba. Mulia dengan manhaj salaf sesuai Quran dan Sunnah. Nah, itu jargon kalian. Kenapa malah kami yang dituduh? Kami nggak berani. Kenapa? Kami tahu diri, sadar diri. Nggak berani. Terlalu, kalau bahasa Jawa itu terlalu lincip, Pak. Omongan itu, Pak. Terlalu tinggi omongan itu. Sesuai dengan Quran dan hadis. Terlalu tinggi omongan kalian itu. Sesuai dengan Quran dan hadis itu, Pak. Sangat tinggi. Kita nggak nyampe, Pak. Walaupun kita ibadah seperti apapun, nggak mungkin, bos. Kita itu sesuai dengan Quran dan Sunnah 100% tuh. Makanya kami nggak berani ngomong gitu. Takut dolim. Kan? Kalau sempurna ya nggak sesuai sempurna, mengikuti sunnah ya nggak. Ya, kalian kan jargonnya gitu. Udhulu bisilmi kafah. Nggak ada orang Islam yang muslim kafah seluruhnya itu nggak ada. Soalnya apa? Kalau kategori kafah, berarti kita harus mengamalkan semua di Al-Quran dan semua kutubutis itu harus diamalkan. Kan nggak mungkin, Pak. Mungkin, Ya, pasti semua orang muslim itu mengambil apa dalil-dalil yang sesuai dengan konsep mereka, dijadikanlah itu manhajnya Ya, atau sesuai madhabnya. wilayahnya. Begitu, Pak. Sesuai kadar kemampuannya. Ya, kayak gitu, Pak. Dipaskan untuk dirinya lah, ya kan? Ya, jadi bukan kita loh, Pak, yang mengaku paling sunnah, tapi kelompok Anda. Padahal itu gampang. Ya, yang gampang saja mereka nggak mau melakukan, apalagi yang berat. Apalagi hafal Al-Quran 30 juz. Ini lucu ini. Ini lucu. Apa, Bos? Yang gampang aja mereka susah, orang-orang NU ini melakukan sunnah yang gampang-gampang kayak salam, senyum susah, bos. Susah. Apalagi sunnah-sunnah yang berat. Apalagi menghafalkan Al-Quran 30 juz di NU. Berat. Ini lucu. Loh. Sudah sensus ini. Susah sensus pondok tahfidz ini. Pondok tahfidz yang sekarang ini, Pak. Baru, Pak. Baru bermunculan. Sebelum itu, kalau kami bukan hanya tahfidz, Pak, tapi bersanad.
ada gurunya itu sambung sampai ke Rasulullah, Pak. Tahu. Ya, sanad di Indonesia ini, sanad tahfidzul Quran hanya ada 2, Bos. Ya. Kudus, Kudus. ya, Ki Arwani, Bos. Kayak Arwani. Itu kan pondok tahfidz. Iya, itu. Sama di Jogja, di Krapyak. Kemudian ada lagi di daerah Jawa Timur, itu di Malang, PIK, Bos, Kiai Basri Alwi, Bos, almarhum Bos ya, itu pondok Al-Qur'an, pondok tahfidz. Dan murid-muridnya juga banyak yang mendirikan pondok tahfidz. Hanya saja kalau pondok-pondok ini kita nggak pernah ekspos, Pak. Nggak pernah kok ekspos. Kita tahfidz itu nggak dipublis, Pak. Di NU itu, Pak, di NU itu ada Jam'iyah Tahfidz wa Qurra. Iya, tiap kota, Bos, tiap Tiap kabupaten. kota ada kecamatan, Jam'iyah sama Tahfidz wal Qurra, Pak. Jam'iyah Tahfidz wal Qurra itu ya Jam'iyah untuk hafal-hafal Al-Qur'an. Cuma kita nggak pernah keluar-keluar. Kenapa? Nggak usah sponsor kalau kita, Pak. Nggak perlu sponsor. Kenapa? Sudah banyak, gitu, Bos ya. Nggak usah lah. Nggak usah sponsor. Kalau yang iklan-iklan sponsor-sponsor itu kan karena masih sedikit, Butuh, makanya Bos. butuh pengakuan. Butuh murid juga, Butuh Bos. murid juga. Karena NU itu merangkul semuanya lah, Merangkul itu semua. beda dengan kalian. Dirangkul semuanya, Pak. Dirangkul. Di video berikutnya kaum muslimin ya. Salam marah, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini nasihat saja buat Anda, Pak ya. Nasihat saja buat Anda. Anda mengatakan salam waras, salam sehat itu bid'ah, Pak. Iya, tahu. Ada nggak pernah nggak Nabi mengajarkan salam waras, salam sehat sebelum assalamualaikum? Loh, Nggak ada. Kita ke inti permasalahan. Di sini dia membahas Gus Bah. Gus Bah mengatakan jika harus sesuai Nabi, ya sudah. nah, Apa? kalau sesuai, Ingin sesuai dengan Nabi, ya sudah, nikah, nunggu istri pertama meninggal. Kalau ingin sesuai Nabi, ya sudah, jangan di sini. Orang Nabi orang Arab, kan gitu. kalau sesuai Ya, blek, persis, Pak. Kemudian saya tambahi lagi, jika kalian ingin sesuai Nabi, jangan pakai bahasa Indonesia. Jangan pakai Al-Quran terjemahan. Jangan pakai hadis terjemahan. Harus sesuai Nabi. Kan begitu, Bos ya? Iya. Itu semua kan nilai ibadah, Bos. Iya, Nilai ibadah itu. Kemudian dia katakan, ini logika anak-anak yang nggak pernah sekolah. Logika bukan logika orang berpendidikan kalau gitu. Masa ulama logikanya gitu? Loh, Kan gitu, Bos. secara nggak langsung menjelekkan ya. Karena isbal itu kan perintah. Gini. Oke. Emang ada perintahnya? Emang ada perintah Nabi harus tinggal di Mekah? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada memang, Pak. Cuma masalahnya di sini, kalian itu selalu keluar-keluar kullu bid'atin dhalalah, tidak ada bid'ah yang hasanah. Itu kan keluar-keluar kalian. Iya, Jadi di sini kalian kalimat kullu itu mutlak, tidak ada muqayyadnya, tidak ada batasan di situ. Batasannya. Tidak ada apa definisi yang khusus. Itu semuanya kalimat umum, general, semuanya. Kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah. Ingat loh ya, kalian menggeneral itu, memutlakan, itu kalimat mutlak. General sudah, semua bid'ah. Bid'ah itu apa? Semua hal yang diada-adakan atau hal yang baru, kan begitu, Bos? Yang nggak ada di Yang nggak ada zaman Nabi. Nah, makanya logika Gus Bah ini menjawab itu. Berarti kita di Indonesia saja, kalau kalian memutlakkan kalimat kulun itu semuanya general, berarti kita di Indonesia saja ini sudah bid'ah. Iya. Karena Nabi Muhammad itu di Mekah. Kalian membaca Quran terjemahan itu juga bid'ah. Karena tidak ada di zaman Nabi. Kenapa kayak gini? Karena kalian general, tidak ada bid'ah hasanah itu. Nah, Kayak gitu. Enggak ada. Statementnya gitu ya. Cuman gitu. Kemudian Anda tadi mengatakan ini kan hal yang sunnah. Ngapain? Yang sunnah yang nggak apa-apa, nggak dikerjakan semampunya aja loh. Dari mana Anda mengatakan hukum sunnah itu? Hukum sunnah sendiri itu produk bid'ah, Makro. wajib, Bos ya, haram, makruh, mubah, sunnah. Tidak ada, itu produk bid'ah. Anda tidak, jika Anda mengeneral tidak ada bid'ah hasanah, Tidak menjadi bagian dari agama. Sehingga tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Tidak ada. Oke. Sehingga tidak ada bid'ah hasanah. Dia menukil kaulnya Imam Malik, Bos. Ya, tapi kurang komplit. Gimana itu maksudnya Imam Malik, Bos ya? Iya. Ya, Bos ya. Kayak gitu, Pak. Oke, untuk memperkuat. Ini, Pak. Kami membacakan ini, Pak. Di NU online, Pak ya.
Maka secara fikih bid'ah dapat dikategorikan menjadi 5, Oh, 5. yakni bid'ah wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Kategorisasi ini berdasarkan keterangan dari Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam dalam kitab Al-Qawaidul Kubra. Ya, bos ya. Al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah pekerjaan atau perbuatan atau apapun yang tidak ada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia bid'ah itu mungkosimatun, maka bid'ah itu dibagi ila bid'atin wajibatin, bid'ah wajib, wa bid'atin muharramatin, bid'ah haram, wa bid'atin mandubatin, bid'ah mandubah, bid'ah yang disunahkan, wa bid'atin makruhatin, bid'ah yang makruh, wa bid'atin mubahatin. Terus makanya kenapa di sini sangat kritis ulama-ulama kepada bid'ah, karena kalian itu mengeneral kalimat kullu bid'atin dolalah, maka kalian harus persis berarti. Iya kalau gitu. Jika kalian mengeneral kalimat kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat atau tidak ada bid'ah hasanah, maka kalian tuh harus persis Nabi. Mengurangi sunnah Nabi itu juga bid'ah juga kan? Berarti mengurangi. Nggak boleh menambahi, nggak boleh mengurangi. Harus persis pas. Gitu. Oke bos, itu saja bos untuk hari ini bos. Mungkin itu obrolan kali ini, mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita tambah berpikir lagi yang jernih. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datangnya dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.